Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Wisnu Laksana Wibawa dari kelas A Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi praktikum bakteriologi dan mikologi mulai dari praktikum yang pertama hingga yang keempat atau yang terakhir. Bakteriologi dan mikologi yang dibuat oleh saya sendiri, Gede Wisnu Laksana Wibawa dengan NIM 22095111144. Dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu studi kasus pembuatan media dan jenis media. Yang dimulai dari latar belakang, laboratorium berisi berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk preparasi, analisis, dan penyimpanan mikroba. Sebelum di praktikum, ada pentingnya untuk kita mengetahui mengenai fungsi serta tata cara kerja peralatan yang akan digunakan sangat penting, terutama alat-alat untuk sterilisasi agar menghindari risiko terjadinya kecelakaan akibat kesalahan penggunaan pada alat-alat tersebut. Secara umum, sterilisasi adalah proses pemusnahan kehidupan khususnya mikroba dalam suatu wadah maupun peralatan laboratorium. Alat-alat yang digunakan harus dalam keadaan steril atau bebas dari kuman, bakteri, virus, dan jamur. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh adanya nutrisi dan faktor lingkungan. Bahan nutrisi dapat berupa cairan atau padatan setengah padat yang disebut dengan media. Media ini merupakan pertumbuhan juga dapat digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme, identifikasi, dan membuat kultur murni. Media berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan penyedia nutrisi bagi mikroorganisme yang akan dibiarkan pada media agar yang dapat bertahan lama di laboratorium. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukanlah praktikum mengenai pengenalan alat dan pembuatan media. Lanjut kepada sampel dan metode kerja. Yang pertama adalah sampel. Sampel yang kami gunakan dalam proses isolasi bakteri ini yaitu feses unggas yang menderita mencret putih atau kolibasilosis. Pada kondisi ini, tubuh unggas dicurigai terkontaminasi oleh bakteri Eustacia coli. Untuk metode dan alat bahan itu sendiri, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya bakteri penyebab penyakit kolibasilosis yaitu metode isolasi bakteri. Isolasi bakteri merupakan proses pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan. Pada percobaan kali ini kami menggunakan media selektif yang dapat menekan pertumbuhan bakteri gram positif dan membantu pertumbuhan bakteri gram negatif. Media yang digunakan adalah nutrien agar atau Na. Kemudian masuk kepada alat dan bahan. Yang pertama ada gelas ukur, yaitu fungsinya untuk mengukur larutan, Erlenmeyer untuk menampung larutan, ada cawan Petri sebagai tempat peletakan media, kemudian ada neraca untuk menimbang media natrium agar, kemudian ada kasa asbes sebagai perata panas sekaligus alat wadah yang dipanaskan, kemudian ada pipet tetes untuk memindahkan, kemudian ada larutan dari suatu tempat ke tempat lainnya, Ose untuk mengambil sampel bakteri, magnet untuk mengaduk larutan, api bunsen sebagai alat sterilisasi alat praktikum, hot plate sebagai untuk digunakan untuk mengaduk larutan, kemudian ada aluminium foil sebagai pelindung dari temperatur tinggi, kemudian yang terakhir ada autoclave sebagai alat untuk sterilisasi bahan praktikum. Kemudian untuk bahannya itu sendiri ada media Na, aquades, dan spiritus. Lanjut kepada prosedur pembuatan media natrium agar. Yang pertama, timbang media natrium agar sesuai dengan takaran yang tertera di kemasan, yaitu 20 gram untuk 1 liter aquades. Yang kedua, ada serbuk media ditimbang di atas neraca lalu dimasukkan secara hati-hati ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan aquades dan masukkan magnet ke dalam Erlenmeyer, kemudian letakkan di atas hot plate dan atur suhu juga kecepatan aduk. Setelah homogen, keluarkan magnet. Kemudian bungkus Erlenmeyer dan cawan Petri dengan aluminium foil, kemudian masukkan ke dalam autoclave untuk sterilisasi. Yang kelima, buka bungkus Erlenmeyer dan cawan Petri, kemudian tuangkan media pada cawan Petri. Lalu letakkan cawan Petri pada oven dengan UV, tunggu sampai media padat, kemudian media siap digunakan. Untuk pembahasannya sendiri, yaitu identifikasi bakteri itu diawali dengan melakukan pembiakan di media nutrien agar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penampakan bakteri yang terdapat pada feses ayam. Setelah dia mati, pembiakan tersebut memperoleh hasil bahwa bakteri pada feses ayam tersebut berbentuk basilosis atau batang. Pada media natrium agar terlihat koloni bakteri tumbuh berwarna putih susu yang menandakan bakteri tersebut positif Escherichia coli. Penyakit ini disebut dengan kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteria Escherichia coli ataupun faktor utama yang berperan dalam terjadinya suatu penyakit pada ayam yaitu faktor ketidakstabilan agen dan lingkungan.
Berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwasanya sejumlah ayam memiliki gangguan pernafasan, distensi usus, diare putih kekuningan, lemas, bulu kusam, dan kotornya di sekitar kloaka. Untuk pengendalian penyakit kolibasilosis sendiri, hendaknya menerapkan manajemen biosecurity meliputi isolasi, pengendalian lalu lintas, vaksinasi, dan sanitasi yang ketat. Selain itu, adanya seleksi ayam untuk memisahkan ayam yang sehat dan ayam yang sakit dilakukan secara tepat dan sejak awal pemeliharaan, serta mencegah pencemaran bakteri pada air minum dan pakan. Untuk kesimpulannya, pada kasus kali ini teridentifikasi bahwasanya ayam tersebut positif Escherichia coli, sehingga menyebabkan penyakit yang namanya kolibasilosis. Hal tersebut terlihat pada media natrium agar dengan ciri bakteri berwarna putih susu dan berbentuk bacillus. Yang terakhir ini bisa dilihat adanya hasil gambar untuk praktikum kali ini yang pertama. Masuk kepada praktikum yang kedua, yaitu perwarnaan gram. Ini mulai dari latar belakang. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam mengenali Escherichia coli adalah dengan pewarnaan gram dengan metode gram. Prinsip dasar pewarnaan gram itu sendiri melibatkan kemampuan dinding sel bakteri untuk mempertahankan pewarna kristal violet selama melakukan pelarut. Mikroorganisme gram positif memiliki kandungan peptidoglikan yang lebih tinggi, sedangkan mikroorganisme gram negatif memiliki kandungan lipid yang lebih tinggi. Awalnya, semua bakteri menyerap pewarnaan kristal violet, namun dengan penggunaan pelarut, lapisan lipid dari organisme gram negatif dilarutkan. Dengan penghilangan lapisan lipid, organisme gram negatif kehilangan pewarna utama. Sebaliknya, pelarut mengeringkan dinding sel gram positif dengan penutupan pori-pori yang mencegah difusi kompleks violetiodin. Dan dengan demikian, pewarna kristal violet tetap menempel pada dinding sel gram positif. Karena Escherichia coli termasuk bakteri gram negatif, pada laporan studi kasus ini kita akan melihat bahwasannya bakteri yang menyebabkan mencret putih pada babi peternak menunjukkan hasil negatif pada pewarnaan gram. Kemudian lanjut kepada sampel dan metode. Yang pertama sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa feses dalam keadaan segar yang berasal dari babi yang positif menderita kolibasilosis dengan gejala diare putih yang diambil dari peternakan babi pembibitan intensif. Pada babi yang menderita mencret putih diambil fesesnya secara usap rektal. Kemudian pengambilan spesimen dilakukan memakai kapas bertangkai atau cotton swab. Spesimen feses lalu dibiarkan dalam media pertumbuhan yang disebut dengan McConkey agar. Semua peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini harus dalam keadaan steril. Sterilisasi pada peralatan yang tahan terhadap panas dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 15 menit. Sedangkan untuk peralatan yang tidak tahan panas dilakukan desinfeksi dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian metode dan alat bahan. Yang pertama, alat peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada jarum Mohse, yang kedua ada bunsen, yang ketiga ada korek api, yang keempat ada objek glass, yang kelima ada penjepit objek glass, yang keenam ada tisu, yang ketujuh ada mikroskop. Kemudian bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah satu spesimen feses yang telah diarkan dalam media agar McConkey, yang kedua ada kristal violet, yang ketiga ada lugol atau iodin, yang keempat ada alkohol, dan yang kelima ada aquades. Kemudian lanjut kepada prosedur perwarnaan bakteri. Yang pertama, kita harus mempersiapkan isolat bakteri yang akan digunakan, kemudian mempersiapkan objek gelas yang aseptik, kemudian menggunakan jarum Mohse yang sudah steril, mengambil sedikit sampel bakteri. 4. Memberikan sedikit aquades pada permukaan objek gelas, kemudian mencampurkan dan meratakan sampel bakteri dengan aquades pada objek gelas. Kemudian kita menguapkan objek gelas yang telah tercampur bakteri pada api bunsen. Kemudian diteteskan kristal violet sebanyak 2-3 tetes pada permukaan objek gelas yang sudah berisi bakteri. Kemudian diamkan selama 1-2 menit. Cuci dengan aquades, kemudian keringkan. Kemudian teteskan iodin hingga menutupi sampel bakteri dan tunggu kurang lebih selama 1-2 menit. Kemudian objek gelas dimiringkan, kemudian disirami alkohol sehingga merata, bertujuan untuk sampel warna pertama dapat larut selama kurang lebih 30 detik. Kemudian cuci dengan air mengalir dan tunggu hingga kering. Kemudian teteskan safranin hingga menutupi sampel bakteri, tunggu selama 1-2 menit. Kemudian cuci dengan air mengalir dan tunggu hingga kering. Yang terakhir kita tambahkan minyak emersi, kemudian diamati dengan mikroskop. Kemudian pada pembahasannya, setelah dilakukan observasi di bawah mikroskop, ditemukan bahwasannya bakteri yang terkandung dalam kultur dari feses yang dibiarkan pada
agar McConkie berbentuk batang dengan ukuran sekitar memiliki warna pink atau merah muda. Setelah dilakukan pewarnaan gram, sampel feses tersebut memiliki sifat kloninya berwarna gelap dengan kilat logam. Hal ini menunjukkan bahwasanya bakteri yang terkandung dalam feses babi tersebut adalah gram negatif. Bakteri ini menyebabkan babi terkena penyakit kolibasilosis yang ditandai dengan mencret warna putih. Kolibasilosis merupakan penyakit yang sering terjadi pada babi dengan patologis pada ususnya halus yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Kolibasilosis yang menyerang babi dapat menyebabkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan kematian. Yang dibuat oleh Prof. Besung 2010. Kesimpulannya adalah hasil perwarnaan gram bakteri yang terdapat pada sampel feses yang diambil dari babi yang menderita mencret berwarna putih adalah bakteri yang berbentuk batang dengan hasil perwarnaan gram negatif, sehingga sifat-sifat berikut adalah sifat-sifat dari bakteri patogenik Escherichia coli dan dapat hampir dipastikan bahwasanya bakteri penyebab penyakit mencret putih pada babi tersebut adalah bakteri Escherichia coli. Pewarnaan gram dilakukan pada sampel feses babi yang terjangkit kolibasilosis. Setelah diidentifikasi, bakteri tersebut tampak berukuran besar dengan warna merah atau gram negatif berbentuk batang dengan ujung membulat dan adanya sendiri dan yang berkoloni. Kemudian dapat dilihat hasil gambar dari pewarnaan gram. Kemudian lanjut pada kasus yang ketiga, yaitu studi kasus isolasi dan identifikasi bakteri pada feses mencret putih babi. Bakteri hidup berkoloni dan tidak memiliki selubung inti namun mampu hidup di mana saja. Bakteri mempunyai beragam karakteristik, bentuk susunan, permukaan, dan ukuran yang berbeda. Oleh karena itu, dalam proses mempelajari dan memahami bakteri, dalam suatu kelompok tertentu diperlukan isolasi dan identifikasi. Isolasi bakteri merupakan pengambilan bakteri pada sampel dan penumbukannya pada media umum. Cara isolasi dapat menggunakan metode gores, metode sebar, metode tuang, metode miring, dan metode tusuk. Identifikasi bakteri merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media biakan. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan pemupukan pada berbagai macam media. Pada praktikum kali ini menggunakan media nutrien agar atau Na, eosin metilin blue agar dengan menggunakan metode goresan. Selain itu juga menggunakan media triple sugar iron agar atau TSIA dengan metode miring, media sulfide, indouble motility itu SIM, Simon create agar, methyl red Voges poker, dan gula-gula. Kemudian masuk kepada sampel dan metode kerja. Pada studi kasus dipaparkan bahwasanya seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi yang menderita mencret berwarna putih. Peternak ini ingin tahu penyebab infeksi bakteri berikut dan yang menyerang babi. Kemudian metode dan alat bahannya itu ada media CIA, media gula-gula, needle bunsen, media MRVP, intelligent red covax, tabung reaksi korek api, media EMBA, media Na, media SCA, OSE, media SIM, dan tabung Durham. Kemudian langkah kerjanya, isolasi bakteri. Yang pertama, nyalakan api bunsen terlebih dahulu dengan korek api, kemudian ambil spesimen isolat bakteri yang sudah tersedia, media Na dan media EMBA letakkan berdekatan dengan api bunsen. Pengerjaan isolasi bakteri lebih baik dilakukan dekat dengan api bunsen untuk mencegah kontaminasi dari bakteri luar. Kemudian sterilkan jarum OC dengan cara memanaskannya di api bunsen. Dinginkan terlebih dahulu jarum OC yang telah dipanaskan dengan menaruhnya pada media yang tidak ada bakteri. Jangan menggunakan jarum OC yang masih panas untuk mengambil sampel karena dapat menyebabkan bakteri bisa mati. Kemudian lakukan pengambilan isolat bakteri yang sudah tersedia dengan secukupnya. Kemudian loloskan isolat bakteri tersebut ke dalam media Na dengan menggunakan metode gores. Jarum OC digesekkan dengan gerakan kanan kiri sampai meliputi seluruh permukaan agar. Kemudian lakukan kembali langkah-langkah di atas untuk melakukan penanaman sampel feses pada media EMBA. Kemudian yang terakhir akan menginkubasikan sampel yang telah ditanam di dalam media Na dan media EMBA ke dalam inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian ada identifikasi bakteri. Yang pertama ada Thesia. A. Siapkan bakteri yang telah ditanam pada media umum. Kemudian ambillah bakteri pada media EMBA menggunakan needle, lalu tusuk media CIA secara tegak lurus sampai ke dasar media. Setelah itu goreskan di bagian permukaan media. Kemudian diamkan selama 24 jam. Amatilah perubahan yang terjadi, apakah positif E. coli ataupun negatif. Kemudian ada SIM. Pengerjaannya menggunakan needle. Hasil dari penanaman SIA ditunjuk tegak lurus ke dalam media SIM. Namun untuk menghemat waktu pada percobaan kali ini, sampel bakteri diambil dari media umum atau EMBA. Diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam media SIM ditetesi dengan Covax dan amatilah reaksi yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif.
Kemudian lanjut ada SCA, pengerjaannya menggunakan needle, ambil sampel bakteri dari penanaman sia yang praktikum ini digunakan pada media EMBA, kemudian goreskan bakteri pada bagian tepi media. Setelah 24 jam amatilah reaksi perubahan warna yang terjadi, apakah positif E. coli ataupun negatif. Kemudian ada MR, pengerjaannya menggunakan ose, ambillah sampel bakteri dari penanaman sia yang kali ini digantikan pada media EMBA, lalu masukkan ke dalam MR dengan cara dipelintir hingga homogen. Setelah diamkan selama 24 jam, tetesi media menggunakan methylene red, amatilah perubahan warna yang terjadi, apakah E. coli ataupun negatif. Kemudian terakhir ada gula-gula, pengerjaannya menggunakan ose, ambillah sampel bakteri cari penanaman sia yang kali ini digantikan dengan media EMBA, lalu masukkan sampel bakteri tersebut ke dalam media gula-gula dengan cara diputar atau dipelintir. Kemudian diamkan selama 24 jam, setelahnya amati reaksi Kemudian untuk hasilnya yaitu nutrien agar Na hasil positif berwarna putih susu, berbentuk bulat rapi dan berdiameter 1-2 iosin metalin blue agar atau EMBA, hasil positif ditandai dengan warna hijau metalik. Kemudian ada triple sugar iron, hasil positif terjadi perubahan warna menjadi kuning media sedikit rangkat dan permukaannya terdapat koloni bakteri. Kemudian ada SIM, hasil positif setelah ditetesi Covax berbentuk cincin merah dan warnanya sedikit keruh, terdapat keruhnya berwarna putih. Kemudian ada SCA, hasilnya negatif, tidak terjadi perubahan warna. Kemudian ada MR, hasilnya positif setelah ditetesi methyl terjadi perubahan warna merah menjadi homogen. Kemudian yang terakhir ada gula-gula, hasilnya positif, terdapat gas pada media berbentuk gelembung dan warnanya jadi sedikit keruh. Kemudian untuk pembahasannya, dalam melakukan isolasi bakteri, prosedur yang dilakukan adalah dengan mengoleskan bakteri yang diambil dari isolat bakteri yang sudah tersedia, kemudian mengolesnya pada media Na dan EMBA dengan metode gores. Berdasarkan praktikum isolasi bakteri, didapatkan hasil bahwasanya bakteri pada media Na akan berwarna putih susu dengan bentuk yang bulat dan rapi, serta memiliki diameter berkisar 1-2 mikrometer, sedangkan pada media EMBA karena pertumbuhannya koloni bakteri secara selektif, yakni hanya bakteri dengan gram negatif saja, maka jika hasilnya positif akan menunjukkan warna hijau metalik karena hasil dari fermentasi bakteri terhadap laktosa. Pada media TSA, yakni untuk mengetahui apakah bakteri pada sampel menghasilkan gas atau tidaknya, dan hasil yang didapatkan adalah media berwarna kuning serta permukaannya dapat koloni bakteri. Pada media SIM, yakni untuk melakukan uji motilitas yang menandakan bakteri memiliki flagella sebagai alat gerak. Hasil yang diperoleh adalah setelah ditetesi Covax membentuk cincin merah dan warnanya sedikit keruh. Terdapat keruh berwarna putih yang menandakan bahwa bakteri bergerak dengan flagella. Pada media SCA, yakni uji sitrat untuk mendeteksi kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai sumber karbon tunggal energi, memperoleh hasil negatif karena tidak terdapat perubahan warna yang seharusnya menjadi warna biru. Pada media MR, yakni uji untuk bertujuan untuk mendeteksi produksi asam yang cukup pada bakteri selama fermentasi glukosa, hasil yang diperoleh adalah deteksi methyl red adalah perubahan warna merah homogen. Pada uji gula-gula bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat, yang memperoleh hasil perubahan warna menjadi keruh dan terdapat sedikit gelembung. Berarti bakteri dapat memfermentasi karbohidrat sehingga menghasilkan gas. Namun pada praktikum kali ini tidak menggunakan tabung Durham pada uji gula-gula, sehingga endapan gas yang biasa tampak pada tabung Durham tidak bisa diamati. Untuk kesimpulannya, setelah melaksanakan praktikum isolasi dan identifikasi bakteri pada feses mencret putih babi, dapat disimpulkan bahwasanya bakteri yang menyebabkan babi menderita mencret putih adalah E. coli yang mengakibatkan penyakit kolibasilosis. Bakteri yang tumbuh pada media EMBA dan Na merupakan bakteri Escherichia coli karena pada EMBA koloni yang terbentuk menghasilkan warna hijau metalik yang merupakan karakteristik dari bakteri itu sendiri, sedangkan pada Na berwarna putih susu. Kemudian dari uji biokimia diperoleh bakteri dengan kemampuan memproduksi H2S, memfermentasikan glukosa, serta memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Kemudian untuk hasil gambarnya sendiri dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian yang terakhir ada uji sensitivitas. Salah satu bakteri dari kelompok coliform adalah Escherichia coli. E. coli merupakan anggota dari famili Ecterobacillinaceae yang berbentuk batang, bersifat gram negatif, dan dalam keadaan normal berada di usus manusia. E. coli menjadi patogen jika mencapai jaringan di luar habitat normalnya. Winarno 2008. Manusia dapat terinfeksi E. coli karena makan dan minum yang terkontaminasi bakteri tersebut, ataupun hewan juga sama, sehingga dapat menyebabkan diare dan kram pada abdomen. Infeksi yang disebabkan E. coli dapat didapat pertumbuhannya dengan pemberian antibiotik. Uji sensitivitas bakteri ini adalah salah satu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri atau antibiotik, dan untuk mengetahui daya kerja dari suatu antibiotik itu sendiri dalam membunuh bakteri. Waluyo 2009.
Kemudian masuk kepada metode dan alat bahan. Pada uji ini adalah isolasi bakteri. Isolasi bakteri ini merupakan upaya pembiakan bakteri dalam suatu media biakan. Pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan. Pada percobaan kali ini menggunakan media asalnya dan menumbuhkan selektif yaitu nutrien agar. Alat dan bahan itu sendiri yang pertama ada isolat bakteri murni E. coli, alkohol 70%, paper dish, antibiotik, kemudian ada cotton swab, kemudian ada api bunsen, penggaris, dan korek api. Untuk prosedur atau cara kerja dari sensitivitas bakteri itu sendiri, yang pertama panaskan jarum OC, tunggu sampai dingin, kemudian tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 4 mm bulion, kemudian inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 22-5 jam, kemudian amati pertumbuhan bakteri ditandai terjadinya kekeruhan medium lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarland 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambah larutan bulion steril sampai kekeruhannya sama, tetapi apabila kurang keruh maka biarkan diinkubasikan kembali dia mati sampai kekeruhannya sama. Tanam biarkan bakteri dengan cotton bud steril, usapkan merata ke seluruh permukaan medium Muller Hinton agar pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai biarkan merata. Tunggu saat sekitar 5-10 menit lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biarkan dengan jarak 22 cm di tepi cawan Petri. Demikian juga dari paper dish yang lain. Pada umumnya satu medium cawan Petri berisi paper dish. Kemudian yang terakhir ada inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Kemudian ada pembahasannya dan tabelnya dapat dilihat di atas. Uji sensitivitas antibiotik dilakukan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotika secara untuk mengetahui aktivitas suatu antibiotik dalam membunuh bakteri dengan mengategorikannya menjadi sensitif atau peka, intermediat, dan resisten. Untuk tingkat resistensi, jika terdapat zona di sekitar cakram menunjukkan resisten terhadap antibiotik. Berdasarkan hasil praktikum, diperoleh bahwasannya C30 atau chlorampenicol sama dengan 30 mm sehingga jika dicocokkan dengan tabel standar keliling zona antibiotika maka bersifat sensitif atau peka. Sedangkan untuk doxycycline itu sama dengan 13 mm. Yang terakhir ada streptomycin 0 mm dan yang terakhir ada bacitracin sama dengan 0 mm sehingga jika dicocokkan dengan tabel standar keliling zona antibiotika maka bersifat resisten. Jadi kesimpulannya berdasarkan uji sensitivitas antibiotika dari keempat antibiotika yang tergolong sensitif adalah C30 sehingga antibiotika ini efektif. Kemudian untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di atas. Berikut tadi merupakan pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun kekurangan dalam pemaparan materi saya mohon maaf dan saya tutup dengan para mesati. Om Santi 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 Om.